Ini mama donju satu, ini mama donju satu. Hari Minggu don style bagus-bagus datang gereja jalan sendiri, baru pendeta tanya bilang, "Mama, teh bapa?" Terus dia bilang, "Ih, tahu sendiri teh." Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode ini sangat berkaitan dengan sesama murid Kristus itu harus saling menghargai. Amin kok? Amin. Diharapkan segera setelah mendengarkan berita ini, mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita hidup bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Saya mau tanya dulu, di Sumate ini saling menghargai itu sudah aman kok? Orang tua dengan orang tua aman, anak dengan anak, tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, ipar dengan ipar. Baik sudah. Itu berarti saudara hidup baik kalau saling menghargai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang ikut Tuhan Yesus. Selain murid-murid, ada orang-orang lain juga ikut Tuhan Yesus. Kalau ada banyak orang ikut Tuhan Yesus, kalau ada banyak orang berkumpul bersama-sama, itu dorang punya pikiran beda-beda. Dorang punya kemauan juga beda-beda. Mereka punya keinginan juga beda-beda. Karena berbeda itu maka ada kemungkinan yang satu akan memaksakan kehendaknya kepada yang lain. Karena berbeda itu maka kadang-kadang orang hanya mau berteman dengan mereka yang berpikir atau bertindak sama. Kalau berbeda, orang tidak mau. Lama-lama bisa saja terjadi kita hidup dalam kelompok-kelompok yang saling melukai, saling menyakiti, dan mungkin kita tidak saling menghargai. Saya kira saudara-saudara, hal ini juga penting karena berkaitan dengan kita ini kan menuju ke tahun depan itu kita ada dalam tahun politik. Beda-beda pilihan. Ada saudara satu dari partai ini, satu dari partai itu, satu di sini, satu di situ. Kadang-kadang kita tidak saling menghargai. Bahkan kadang-kadang kita saling menipu. Kadang-kadang bukan caleg yang janji kita, kita yang janji kembali caleg dorang. Akhirnya sebentar kita bermarah, percuma gara-gara ini. Sehingga saya kira ini tema yang baik. Nah, pembacaan yang pendek ini mengarahkan kita kepada dua hal. Karena ada banyak hal, ada banyak kemauan, banyak keinginan. Karena orang banyak yang ikut Tuhan Yesus itu separuh hanya ikut-ikut saja. Separuh mau lihat kok ada orang rame-rame apa kok domba kumpul di situ, dia cuma pergi situ. Separuh pergi karena dia mau disembuhkan. Separuh mau dengar pengajaran. Separuh mungkin pas ada makanan dia piko. Jadi banyak-banyak. Lalu kalau banyak-banyak pertimbangan, banyak-banyak pikiran, satu pertanyaan ini penting. Lalu mana yang benar? Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan sebagai orang-orang beriman, mana yang benar? Itu pertanyaan penting. Pelajaran pertama kita dalam kehidupan sosial yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kita adalah, yang benar itu adalah jika kamu menghendaki seseorang berbuat kepada kamu demikian, lakukanlah juga kepada orang demikian. Amin. Kalau kamu mau dihargai, maka hargai orang lain. Kalau kamu mau dihormati, maka kalau kamu tidak mau dimaki, maka ya dia pengrumus begitu saja. Kalau mau dihargai, ya menghargai. Kalau mau dihormati, ya hormati. Apa saja yang saudara kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Itu rumus dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan, karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari orang lain. Sejak awal saudara, manusia ini sudah Tuhan atur untuk dia tidak bisa hidup sendiri. Dia hidup butuh orang lain. Sejak semua kita harus hidup dengan orang lain. Semua yang berpusat pada diri sendiri itu Tuhan Allah tidak suka. Yang berpusat pada diri sendiri Tuhan Allah tidak suka. Contoh, sombong. Sombong itu untuk diri kita atau untuk Tuhan? Tuhan Allah suka kok tidak? Tidak suka. Karena dia berpusat pada diri. Di Sumate sini ada yang sombong kok? Ada. Dia ikut gereja. Ya, yang sombong Tuhan Allah tidak suka. Makam puji. Tahu makam puji? Yang suka cerita tinggi-tinggi itu di sini ada. Itu untuk diri atau untuk Tuhan? Tuhan Allah suka atau tidak suka?
Tidak suka. Begitu. Karena berpusat pada dia. Yang Tuhan mau kan kita hidup bersama-sama. Sekarang saya tanya kita ini ada nama kok tidak? Kita punya nama ini untuk diri atau untuk orang lain? Untuk diri dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang pas mau makan dia panggil dia pun nama bilang Yandi makan, kan tidak. Kita punya nama ini untuk kepentingan kita dan juga orang lain. Supaya kita semua ini apa? Kita ini pakai pakaian kok tidak? Pakai pakaian kok tidak? Kita sebenarnya pakai pakaian ini untuk siapa? Untuk diri atau untuk orang lain? Untuk diri dan orang lain. Betul, untuk diri ini supaya jangan kedinginan atau jangan kepanasan gitu. Kalau kita sendiri kan tidak pakai mungkin tidak apa-apa toh. Kalau sendiri kita bisa jalan-jalan saja. Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian. Betul ke tidak? Supaya orang ketemu kita dia jangan bilang hi. Jadi kita pakai pakaian ini juga untuk diri tapi juga untuk orang lain. Bapak Ibu semua, kita makan atau tidak? Kita makan ini sebenarnya untuk siapa? Untuk diri dan orang lain. Tidak percaya saudara-saudara, masa kita makan untuk orang lain? Iya. Contoh saya kasih contoh. Istri, kalau dia sakit, suami selalu bilang, "Mama, makan." Terus mama bilang, tidak bisa. "Mama, makan." Mulut pakit. "Mama, makan." Kalau seomong-omong kok tidak bisa, terakhir bapak bilang begini, "Mama, makan teh anak-anak doang masih kecil." Itu mam tua bangun langsung tambah. Mau dia ada ini anak dong ada mama baru. Jadi saudara-saudara bahkan makan saja kita tidak untuk diri sendiri. Sehingga saudara-saudara dalam kehidupan bersama ini berpikir tentang orang lain itu penting. Hidup dengan orang lain. Kalau kamu mau dihargai, kalau kamu mau dihormati, apapun juga itu tolong. Supaya lakukan juga itu kepada orang lain. Nah, saudara-saudara saya kira kalau kita khotbah begini dan pelajaran ini di desa, di daerah-daerah begini tidak terlalu sulit. Karena orang kampung kita tidak usah ajar mereka tentang gotong royong. Di sini sudah terbiasa gotong royong kok tidak? Kalau ada orang bangun rumah pi bantu kok tidak? Orang susah kita pergi kok tidak? Orang pesta kita tidak pergi kopi. Kok kenapa lebih kuat itu? Kita sudah terbiasa. Orang kumpul tangan di kita juga berbagi dengan mereka toh. Itu sebenarnya biasa. Yang jadi soal bagi kita adalah tidak ada mata yang lihat itu anak semua lihat sini. Yang jadi soal bagi kita adalah kita tidak mengelola itu dengan baik oleh karena kesombongan dan keangkuhan. Kadang-kadang kita buat sesuatu itu tidak pikir orang. Saya kasih contoh. Ini anak muda dong ini. Anak muda, kamu tahu motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Pabrik itu sistemnya mantap, pakai komputer. Yang kerja di pabrik itu orang pintar-pintar semua. Jadi su pakai komputer lagi, otak bagus lagi. Jadi dong setting su tahu memang gas di mana, rem di mana, ban, speedometer, velg itu hasil kajian betul-betul. Tapi kita punya anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya ini motor bunyi sama kayak orang gila. Wah, wah, wah. Jadi setiap kali orang berkumpul ada kedukaan atau orang setidur malam baru motor yang bunyi begitu. Wah, wah, lari lewat satu tempat. Itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa coba? Kamu juga tahu itu. Pasti wah, wah dong hanya bilang mati baik. Jadi jangan mengganggu orang lain toh. Amin kok tidak? Amin. Supaya kita dalam kehidupan bersama kita saling menolong. Kita saling menghargai. Ini dia baru beli tape satu saja putar sampai jam 3 pagi. Orang pikir tahu bilang bapak kas kecil tape sedikit. Kenapa? Bayi satu ada sakit di situ. Dia bilang pikir tahu itu bayi ada tambah 2.000 di sapu tape. Ini orang begini tahu menghargai orang atau tidak? Nah karena tidak tahu itulah nasihat ini penting. Karena kita semua ini butuh dihargai. Tidak enak kalau tidak dihargai. Tidak enak kalau tidak dihargai. Maka apa saja yang kamu mau supaya orang lakukan kepada kamu, perbuatlah juga. Saya tegur beberapa guru, beberapa teman-teman di SD dan SMP di Kupang. Di sini pasti tidak, tapi saya akan ketemu itu di Kupang.
Saya marah dorang ini gara-gara begini. Musim hujan kau anak dong pergi sekolah, don suruh anak dong pel bersih-bersih nih lantai sekolah ini. Bagus toh kalau bersih itu bagus ke tidak? Bagus. Pas masuk kelas, anak-anak dong buka sepatu, guru dong tidak buka. Nah, ini kenapa guru ada sakit? Kok nanti yang pel juga anak-anak? Kenapa anak-anak buka, guru tidak buka? Kalau mau buka, buka semua. Kalau mau pakai, pakai semua. Selesai. Apa saja yang kamu mau supaya orang perbuat kepada, ya perbuat juga itu kepada orang lain. Kadang-kadang kita orang tua ini menuntut terlalu tinggi. Kita mau supaya anak-anak itu sopan terhadap orang tua. Kita mau supaya anak-anak tidak berkata kasar kepada orang tua, karena bilang ada firman bilang bahwa hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi orang tua kadang tidak menghormati dia punya anak. Anak-anak bisa panggil orang tua bilang bapa, mama. Tapi ada orang tua panggil dia punya anak hanya bilang woi, woi, woi. Jadi tidak berimbang soal penghargaan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu di bagian yang kedua, setelah orang saling menghormati, saling menghargai, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita karena saling menghargai, saling menghormati sebagai orang-orang percaya, kita baku dukung, kita baku dorong supaya menjadi sukses. Kita bersama-sama sukses. Tidak baik kalau kita sudah saling menghargai, saling menghormati, tapi kita tidak baku dukung untuk sukses. Ini penting saudara-saudara, karena kadang-kadang kita ini orang lain sukses kita suka omong-omong dia pun nama. Betul kok tidak? Di sini juga ada kok tidak? Orang ini beli motor teh kita yang bilang tahu sepinjam di koperasi mana lah kok. Kok kan itu orang urusan. Orang sukses kita tidak senang terhadapnya. Kalau sebentar kita pulang dari sini, ada orang bawa motor hampir tabrak kita, kita silih sedikit, lewat 20 meter dia jatuh. Brrr, kita bilang apa? Mampus. Picek teh kita pembapa yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang. Di sini ada kok tidak? Nah, ini penting Bapak Ibu saudara-saudara. Kadang-kadang kita ini Tuhan anugerahkan kepada kita kebaikan. Tuhan anugerahkan kepada kita hal yang sebenarnya bukan kita punya secara pribadi, itu Tuhan yang kasih, tapi kita sombong. Contoh tagal dikasih kulit lebih putih sedikit dari orang lain, mau tumbuh sombong. Mau tuh rasa kita mau tumbuh hidup ini paling hebat sudah. Kadang-kadang baru dikasih jabatan sedikit kita sombong sekali. Betul kok tidak? Kadang-kadang bukan dia sendiri yang sombong, dia punya istri juga ikut sombong. Yang RT dia punya suami, tapi dia punya istri suruh panggil dia mama RT. Saya rasa itu tidak pas itu. Iya. Yang kepala sekolah dia punya suami, tapi suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor dong, kok dia bikin kacau kita punya hidup. Jadi saudara-saudara, Tuhan anugerahkan kepada kita sesuatu itu, jangan sombong lah. Kalau tidak baik bagi kita punya kehidupan bersama-sama, karena kita mau sukses semua ini tidak bisa satu orang menonjol sendiri, harus kita semua. Amin kok. Nah, lalu bagaimana kita baku dorong untuk sukses? Pembacaan tadi kasih tahu tentang dua jalan. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang di dalam dunia ada dua jalan. Yang apa? Tapi apa? Kenapa? Oke, setelah itu lagu baru tahu kemarin atau selama? Saya mau tanya, jadi saudara suka jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Jalan yang yakin? Jadi saudara ada di jalan sempit sekarang ini. Saya mau tanya saudara, jalan sempit itu susah kok gampang? Jadi saudara lebih memilih jalan susah? Jalan susah itu kan tidak enak. Banyak orang itu kan suka jalan yang besar. Kamu pemilih yang sempit kah? Penuh risiko. Saudara,
Untuk jalan yang lebar dan yang sempit itu ada dua pesan. Pesan pertama berkaitan dengan kehidupan kekal di surga. Banyak orang di jalan lebar itu orang tidak mau diatur. Banyak orang di jalan lebar itu tidak mau ikut perintah Tuhan. Mereka ikut keinginan sendiri. Kemarin di sesi pertama dan kedua kita bicara tentang banyak orang lebih suka ikut keinginan sendiri. Ini saya mau tanya dulu. Jalan di Siumate sini pokoknya dari hutan bambu naik datang sini berarti terus ke sana. Ini jalan sebaik dari dulu atau baru sekarang baik? Baru sekarang kok? Oke, saya mau tanya. Waktu dulu jalan lobang-lobang, jalan tidak terlalu bagus, banyak kecelakaan kok tidak? Banyak kok tidak? Sekarang jalan sebagus-bagus, mulus, besar-besar, ada kecelakaan kok tidak? Sedikit kok banyak? Tapi kenapa? Kalau semakin bebas, semakin luas, semakin besar, itu kan orang suka-suka saja ikut dia mau. Kurang hati-hati. Nah, tentang surga sudah jelas. Jalan sengsara, jalan penderitaan. Dan Tuhan Yesus melakukan itu bagi kita. Yang kedua tentang kesuksesan di dunia. Di jalan yang sempit itu saudara, dia kasih pesan kepada kita bahwa tidak ada kesuksesan tanpa jalan yang jauh, proses yang panjang. Atau dalam bahasa lain, tidak ada kesuksesan dengan jalan potong, tidak ada. Kita mesti bagus ingat satu dengan yang lain. Mau sukses tidak boleh jalan potong, tidak boleh jalan pintas, tidak boleh jalan sepotong. Dia proses panjang. Amin. Banyak orang tidak mau berproses tapi mau sukses. Kerja keras tidak mau tapi makan mau. Saya kadang-kadang saya aneh itu karena apa? Sebagai pendeta ini orang undang ke pimpin ibadah syukur. Yang saya rasa heran ini adalah kita tidak pernah lihat dia pergi kuliah di mana, tapi tiba-tiba wisuda. Wah, itu kita pusing. Yang tidak kuliah tapi tiba-tiba wisuda. Yang kuliah setengah mati juga dia ada kurang-kurang ini. Apalagi yang tidak kuliah tapi manusia berproses tidak suka. Padahal proses itu mengajarkan kepada kita banyak hal dan ini sebuah pergumulan bersama-sama. Saudara, dulu itu ada satu binatang dia pun nama ayam. Sekarang juga ada toh. Yang saya maksud adalah dulu itu ayam itu kita hanya bedakan di atas dua, yaitu ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu binatang yang dulunya hanya ayam, dia menjadi ayam kampung karena sudah ada ayam. Itu membuat kita bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Kita juga jadi bingung. Tetapi coba saya tanya, saudara ada piara ayam kampung? Di rumah ada? Lebih dari 2 ekor ada? Bagi dulu. Ayam kampung itu kalau saudara piara 6 bulan atau 1 tahun, dia masih kecil juga. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau dia betina bertelur kok tidak? Kalau dia dijual mahal kok tidak? Iya, karena ini ayam mengerti proses. Dia tahu ikut proses, makanya bagus. Tapi coba lihat ayam potong itu. Kita baru pelihara dia 1 bulan, so dia pun mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia begini-begini. Tapi ini ayam, mama don dari pasar ikat salah di motor, dia pun kaki patah. Anak-anak don pakai knalpot racing gas di samping ini kandang, besok itu ayam mati karena ini ayam tidak mengerti proses. Betul kok tidak? Saudara-saudara, kita ini Tuhan izinkan untuk berproses panjang supaya mengerti sesuatu dari proses itu. Saya selalu bilang begini, saya tegur dan saya marah orang tua, bapak-bapak, mama-mama di kampung, Lord. Kenapa? Karena pas hari pasar, di sini ada hari pasar ya kok. Biasa hari apa? Nah, hari Rabu dong bawa telur ayam kampung 4 butir. Dorang bawa pi pasar. Dorang jual 1 butir 2.500. Berarti kalau 4 sudah dapat 10.000 itu 7.000 dorang isi pulsa. Tinggal berapa?
Nah, tinggal 3.000 ini yang dong beli super mie. Ini yang saya marah, ini yang saya marah. Kenapa? Di super mie itu hanya ada gambar telur. Tapi dorang bawa telur asli dijual untuk beli gambar telur. Itu pun hanya setengah. Ini bagaimana kemudian kita menyadari hal-hal yang lebih dari kita. Itu sama dengan kita bawa pisang dijual di pasar, pulang kita beli bawa keripik pisang. Ada yang salah dalam kita hidup. Saudara, orang yang tidak mau berproses itu dia berharap pada mujizat. Mujizat itu ada, tapi saya tidak sarankan saudara bersandar pada mujizat. Mujizat itu Tuhan punya bagian. Yang kita punya bagian lakukan. Ada satu waktu Tuhan Yesus lapar karena puasa 40 hari 40 malam. Terus iblis bilang begini, kalau engkau itu Allah, rubah batu itu jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus bisa rubah atau tidak? Tapi dia tidak mau rubah. Kenapa? Pertama, karena dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, Tuhan mau kasih tahu bahwa masa mau makan roti saya pakai mujizat. Berproses sedikit. Kalau bikin roti pakai mujizat itu, maka tiap hari di Kupang, di toko Borneo itu dia mujizat terus itu. Mujizat roti kelapa, mujizat roti manis, mujizat. Jadi berproses sedikit. Ajar kita pun anak-anak muda dong ini berproses. Anak muda, kamu mau nikah kok tidak? Kamu mau nikah kok tidak? Kenapa kamu suara terlalu? Kalau kamu tidak mau itu tidak apa-apa, tidak ada urusan dengan saya. Tapi proses yang saya maksudkan tuh begini. Anak-anak muda, Alkitab kasih tahu yang begini. Salah satu hal dari kebahagiaan rumah tangga adalah makan dari jeripaya tangan sendiri. Makan dari jeripaya tangan sendiri itu berbahagia. Artinya, pakai bahasa lain bilang begini, kalau kamu hanya harap warisan orang tua, kamu tidak bahagia. Kalau hanya harap warisan itu tidak bahagia. Kenapa? Anak-anak yang harap warisan itu tiap hari dia punya pertanyaan hanya satu. Kapan bab tua mati? Lama-lama bab tua kalau mati dia sudah mati duluan gara-gara itu. Jadi saudara mau tinggal di rumah yang lengkap sekali dia pun fasilitas, tapi kalau itu masih orang tua punya belum bahagia. Saudara beli handphone tapi masih orang tua yang kasih uang, belum bahagia. Walaupun pakai iPhone terbaru atau Samsung terbaru. Saudara pakai Nokia 3315 yang dia pembunyi bilang tidit 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 tidit, tapi itu kalau beli pakai uang sendiri, itu pas orang telepon itu speaker buka volume kasih habis, terus tidak usah ambil biar dia bunyi saja. Terus orang bilang kakak ada yang telepon, biar engkau tahu ini saya HP ya ada di situ. Kita beli pakai uang sendiri, bahagia. Suruhin anak dong berproses. Anak muda, menikah itu cinta saja tidak cukup. Cinta saja tidak cukup. Siapa yang terlalu cinta, terlalu sayang dia punya istri anak, terus dia cari ame orang Cina satu, dia bilang Aci tahu kok tidak? Beta ini terlalu sayang, terlalu cinta beta punya istri anak kok. Iya, jadi susu dos doa Aci. Tidak. Itu pakai beli. Yang ada gaji saja dong ada mengeluh ini. Nah bosong ini modal cinta. Beot cinta, aduh. Saya ingat, dulu belum ada telepon, belum ada handphone. Kita pakai telepon rumah toh. Malam-malam orang telepon. Salam om, yo bisa bicara dengan Yandi. Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi punya rumah. Bapak bilang tidak. Ini saya punya rumah. Tapi yang dibilang dia tinggal di sini, tidak, dia itu hanya menumpang saya di sini. Karena itu terjadi beberapa kali. Satu saat saya tanya bapak, kenapa setiap kali orang telepon papa bilang ini bukan saya punya rumah? Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus bapak bilang begini, engkau dengar, kamu saudara laki-laki 3 orang. Kalau engkau pun kakak pertama pikawin 1 perempuan, bawa datang di sini kan dia rasa dia punya rumah. Kakak nomor 2 pikawin 1 perempuan, bawa datang lagi di sini kan dia rasa dia punya rumah. Engkau juga pikawin 1, bawa datang lagi di sini kan engkau rasa engkau punya rumah. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya punya rumah. Wih, dengar begitu dia pusakit di mana? Di mana?
Di semua. Saya ini lahir besar di Soe. Saya lahir besar di Soe. Soe dulu itu kan dingin sekali. Jadi orang-orang Soe. Di sini ada yang orang Soe? Nah, tidak usah angkat tangan, tidak usah. Kita pemuka sama semua ini. Saudara, ini di Soe dulu itu dingin sekali. Jadi orang Soe suka buat dapur kecil di belakang rumah untuk kasih panas air atau masak jagung begitu. Saya pulang, saya lihat saya bapak ada kerja itu dapur kecil itu. Guru olahraga baru dia kerja dapur ini miring sekali. Loh, terlalu miring. Jadi saya bilang begini, Bapak, kenapa tidak kas lurus sedikit? Kenapa kok dia pun pintu tidak di sini, jendela tidak di sini? Bapak lepas itu alat kerja, terus Bapak lihat saya, Bapak bilang begini, engkau yang omong hebat-hebat itu, engkau punya rumah di mana? Ini miring-miring begini, tapi ini saya punya rumah. Nanti engkau punya usulan yang bagus itu tolong pakai di engkau punya rumah. Dengar begitu dia sakit di mana? Di mana? Tidak, di sini saja. Saya tanya di sini. Woi, satu hari saya beli motor FU. Dulu baru keluar pertama, saya parkir di Bapak punya muka rumah. Saya bilang, Bapak, naik. Karena motor tinggi kok, Bapak naik setengah mati. Bapak bilang, kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Bapak yang omong hebat-hebat itu motor di mana? Saya mau kasih tahu, tidak ada kesuksesan dengan jalan yang potong, tidak ada. Proses panjang dulu. Amin kok. Proses dulu. Tuhan tidak mau kita ini sukses tapi karbitan. Tuhan tidak mau kita sukses tapi apa yang melahirkan lebih cepat, prematur. Tuhan tidak mau begitu. Kerja dulu. Saya mau tanya jemaat, ora et labora artinya? Oh, itu dia punya nilai 75. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya tambah kata keras. Ulang, ora et labora artinya ketambah keras. Jangan doanya yang keras-keras, kerjanya noe-noe, tidak akan sukses. Betul kok tidak? Jemaat, saya masih pendeta di pedalaman. Saya kan keliling dari Alor ke Sabu ke pedalaman Lampung Timur, baru saya ke Kupang. Saya bilang jemaat, kalau saya pergi kamu ke rumah itu kamu kasih saya biskuit. Kamu kasih saya ubi. Jangan kasih saya biskuit. Dom yang kenapa Bapak? Jangan kasih biskuit. Kenapa? Kasih ubi, kok pisang, kok kelapa, kok. Kenapa Bapak? Kok Bapak bukan datang tiap hari? Kamu kasih saya biskuit itu saya pikiran. Pikiran kenapa? Masa kita bikin susah? Bukan, saya pikiran karena kalau kamu kasih saya biskuit itu setiap kali saya mau makan ini, kampung anak yang datang dari belakang kain pintu kok semua. Dong hitung saya makan berapa, kas tinggal berapa, boy. Lama-lama dong baku bunuh gara-gara itu deh. Kasih saya pisang sah, supaya di muka ada satu piring, di belakang ya satu bokor. Toh tidak. Jadi berproses. Jangan malu toh. Kok kita ini kan lahir di sini, besar di sini. Amin toh. Kalau mau ternak bagus, bukan lepas, ikat. Ini satu hari saya bilang begini, kadang-kadang kita pemalas, kita tidak mau proses. Dengar, saya kasih contoh. Orang jahat yang masuk penjara atau orang baik yang masuk penjara? Orang? Kalau hari ini kita sepakat kasih masuk orang baik di penjara, saudara mau ke tidak? Mau ke tidak? Kok kenapa tidak mau? Tidak baik. Oke, kalau begitu saya mau tanya, tolong jawab jujur. Pisang yang kas rusak kambing atau kambing yang kas rusak pisang? Kambing yang kas rusak pisang atau pisang kas rusak kambing? Kalau begitu dalam konteks ini, kambing yang jahat atau pisang yang jahat? Nah, kenapa pagar pisang?
pisang tidak lari. Saya mau tanya, di satu kampung besar ini semua orang ada kambing? Semua rumah ada kambing? Tapi semua rumah ada pagar? Nah itu, kalau tiap-tiap orang dia ke kandang depo kambing, apakah pisang perlu dipagar? Pikir su. Saya pikir baik-baik. Yang punya sapi 2-3 orang, satu kampung besar, pagar dia punya halaman. Investasi tenaga, waktu. Saya mau lihat, waktu kita bikin kebun tambah besar, perlu pagar kok tidak? Perlu kayu kok tidak? Orang datang bantu kok tidak? Waktu bantu ada siripinang kok tidak? Kopi gula, jagung, beras, hitung saja nanti puntung berapa. Pikir. Karena 2-3 orang tidak mau ikat hewan, kita semua kerja besar. Apa kalau masing-masing ikat dia punya? Butuh pagar. Siapa di sini makan pagar boleh angkat tangan. Ya saudara-saudara, ini hal serius bagi kita kalau mau maju. Kalau kita mau sukses. Nah, itu pikirkanlah. Kan hidup bersama tuh begitu. Masa kok kita hewan makan orang pun tanaman kita diam-diam. Kan apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu? Kira-kira kalau orang hewan datang makan kita pun tanaman, kita senang kok tidak? Kalau kita punya pimakan orang pun kita senang? Atau siapa yang dia pun tanaman belum orang pun hewan pimakan sudah bilang, bu lepas ame hewan kok datang makan ame saya pun. Ada yang mau kok begitu kok. Ada yang suka begitu. Dalam kehidupan bersama mau sukses nih, apa yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu. Nah, jangan buat itu toh. Jangan buat itu juga pada orang lain. Kita akan maju bersama-sama. Amin. Kedua, untuk sukses itu tadi pertama itu tidak ada jalan potong Kedua, tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Coba tanya orang tua dulu dong. Orang tua dong itu dong akan cerita kita, woi pak dong sekarang enak. Kami dulu pikupang itu tidur bangun jam 4 pagi pipi kalau air di mana, datang mengantuk mesti belajar. Kita pulang kalau tuan rumah belum makan kita tidak. Kita kan dia pencerita begitu. Hari ini ketika mereka sukses karena disiplin. Tidak ada pemalas yang sukses. Tidak ada orang yang tidak disiplin tapi sukses. Tidak ada. Di sini ada orang yang tidak disiplin tapi sukses? Disiplin. Dalam disiplin itu saudara-saudara kita diajarkan banyak hal. Menggunakan waktu dengan baik. Ingat, investasi terbesar, modal terbesar dalam hidup ini adalah waktu. Orang yang paling kaya di dunia satu hari dia punya waktu berapa jam? Berapa jam? 20. Yang paling miskin di dunia satu hari dia punya waktu berapa jam? Yang paling pintar di dunia satu hari dia punya waktu berapa jam? Yang paling bodoh di dunia satu hari dia punya waktu berapa jam? Semua orang diberi waktu yang sama 24 jam. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Gagal menggunakan waktu, kita telah gagal menggunakan semuanya. Karena waktu adalah investasi terbesar dalam hidup yang Tuhan kasih. Disiplin itu berkaitan dengan waktu, dengan usaha untuk menguasai diri, mengalahkan diri. Weh, kita masih kepingin tidur tapi mesti bangun sudah karena harus ini. Itu disiplin. Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Dan karena itu kita mesti bakas ingat satu dengan yang lain. Saya punya mentor, Bapak almarhum, dia baru meninggal tanggal 11 minggu lalu. Almarhum Ishak Hanadi di Alor. Saya ingat saudara-saudara ada satu waktu dia bercerita, waktu itu sebelum layan di sini dia cerita, Pak Pendeta, kami di sini orang tepat waktu Bapak. Kenapa? Dulu ada satu kali ketika ibadah Natal, dompung perayaan Natal jam 5 sore, undangan jam 5 sore, minta Bab Tua pimpin jam 5. Bab Tua sampai jam 5 jemaat belum ada. Dia duduk sah. 5:15 dong belum datang. 5:30 Bab Tua doa konsistori, dia datang, dia mulai pimpin.
pas liturgi ada, jadi dia mulai fotum, salam, khotbah sampai habis. Dia cuma nyanyi amin, amin. Baru 1-2 penatua datang, dia juga tidak marah juga. Datang dia sambut dong, bapak di belakang dia bilang, ini bapak dong, saya pun tugas sudah habis, jadi nanti bapak dong lanjut, bapak dong punya sudah, yang saya sudah selesai, jadi silakan bapak dong lanjut. Mulai hari itu 1 kali jam 5. Kenapa? Saya lihat kita orang tua di kampung, di pedalaman TTS masih melakukan itu. Dorang mau pi pasar pagi toh, dong pu ibadah rumah tangga dilaksanakan 4:30 subuh. 4:30 subuh. Gereja rata-rata jam 6 pagi, karena habis itu orang harus bekerja. Nah kalau kita baku tunggu terlalu lama, itu berarti kita buang waktu dan tidak bekerja. Padahal investasinya tuh sama 24 jam. Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin, tidak ada. Harus disiplin. Disiplin yang bisa bikin orang sukses. Disiplin itu bukan soal waktu dan kekang diri saja. Dalam teknisnya kita pegang uang ini saudara, kalau tidak disiplin kita belanja keinginan bukan kebutuhan. Kadang-kadang kita hitung kebutuhan 5 juta, pas dapat 5 juta kita rasa kekurang, tembus beli tambah inilah, itulah. Jadi kalau disiplin kita tidak kuat. Amin kok? Ketiga, tidak ada disiplin tanpa berpikir matang-matang. Di jalan yang sempit itu berpikir matang. Tidak ada disiplin tanpa berpikir matang-matang. Karena kita mau masuk sesuatu yang sempit dan hanya sedikit. Biasa orang tua dulu bilang, supikir baik kok. Contoh anak-anak muda dong. Misalnya dong kasih tahu orang tua bilang, bapak mama saya sudah tidak bisa, saya mus nikah, saya mus nikah sudah. Iya. Lo sudah kenal itu anak laki-laki, saya kenal dia. Wih tapi saya lihat dia model begitu. Iya tapi ini cinta sudah tidak bisa, pokoknya ini aduh, ini tidak bisa. Orang tua bilang, ingat karena nikah ini bukan 1-2 hari. Ini saya umur hidup, jadi pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Saya mau tanya dulu. Di sini ada yang usia pernikahan 15 tahun ada? 15 tahun begitu kurang lebih ada? 20 tahun? 25 tahun? Pernah bakalai dengan istri suami? Iya. Weh, ya muda-muda dong pikir baik. Kenapa? Saya nasihat anak muda dong sebagai anak muda, kamu jangan terlalu buru-buru, karena yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pun lebasa. Nah itu lebah itu bukan bikin kita badedek bapak. Berat. Jadi pikir baik-baik. Amin kok. Mau pinjam uang di koperasi, pikir baik-baik. Amin kok. Mau jual tanah, pikir. Mau jual sapi, pikir. Terlalu emosi kau mau usir orang keluar dari rumah, pikir. Di sini ada yang pernah usir orang dari rumah? Ada. Baru dia menyesal sekali, itu ada kok tidak? Makanya pikir. Kadang-kadang kita emosi ini, kita omong sembarang saja kok. Tapi nah sudah salah ini. Pikir baik-baik. Amin kok. Makanya orang pintar dong bilang begini, kalau kamu terlalu marah jangan ambil keputusan. Supaya jangan ambil keputusan dalam keadaan marah. Tenang dulu. Kalau dia datang kok marah-marah, minum air putih, bukan supaya kas tenang dia pu hati dulu, baru. Tidak ada kesuksesan tanpa berpikir baik-baik. Tidak ada. Saudara, dalam pikir baik-baik itu kita ambil keputusan untuk satu. Orang yang paling gagal di dunia itu biasanya kalau saya tanya begini, woi, kau busuk kerja apa? Dia selalu bilang, apa yang saya tidak kerja? Apa? Nah, kerja semua ini yang gagal semua ini. Fokus saja di apa yang kita mau kerja kok. Kita yang bagaya kok semua di kita habis. Kayak apa kok? Akhirnya tidak sukses.
Betul kok tidak? Nah, itu pentingnya kita bersama-sama, kita hidup berkeluarga. Di sini orang bersaudara banyak toh. Orang timur ada? Rote? Sabu? Yang sabu kawin rote ada? Timur kawin sabu? Sabu kawin? Aha. Ada. Berarti kita semua ini bersaudara toh. Nah, kasih ingat kita pu anak dong. Bilang, "Oi, adik, kakak sulewat." Kasih ingat dia. Supaya dia juga sadar itu kakak lewat gimana? Naik liu. Jadi saudara-saudara, itu pentingnya kita hidup sama-sama. Hidup sama-sama itu, saudara, ini tenggang rasa juga toh. Betul kok tidak? Semua keluarga itu berkelahi, bertengkar. Tapi kalau kita ada tenggang rasa, suami istri yang bertengkar itu, anak dalam rumah juga tidak tahu, tidak dengar domba kelahian. Yang tidak benar itu yang dong bertengkar sedikit yang keluar datang di pinggir jalan, kau istri maki suami dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nanti kita malam pising berdua ada tertawa sendiri. Yang tadi siang kamu semua mati itu apa? Bikin apa-apa itu pikir baik-baik. Ini ada anak-anak muda yang terlalu cinta, ini ada nona. Nah, dia tato itu nona pun nama di sini. Tato habis itu nona nikah dengan orang lain. Makanya mau tato tuh pikir baik-baik. Jangan sampai kita hanya jaga orang pun. Di sini juga ada. Pasti dia pakai baju warna biru. Jadi saudara-saudara, bikin apa-apa tuh pikir baik-baik. Tidak bisa pikir sepotong-sepotong. Ini berapa tahun lalu sampai yang tahun sekarang ini juga ada yang masih kena tipu gara-gara tidak pikir baik-baik. Bayangkan, nomor telepon ada, dapat hadiah undian 70 berapa juta kok. Coba pikir baik-baik, siapa yang tidak kenal kita tak ujuk kas kita. Coba pikir. Di sini ada yang pernah dapat itu SMS. Terus dia hubungi itu om. Coba pikir baik-baik ini. Orang kalau mau sesuatu dari kita itu dia pembahasa dong itu. Masuk semua masuk. Kadang-kadang kita belum angguk kepala saja suruh angguk duluan. Tapi pikir. Oke, korek kawan di sebelah kau kasih tahu pikir baik. Pikir apa? Ya. Bikin apa-apa itu pikir supaya sukses. Nah, tapi dengar. Ada satu hal yang pikir sepotong ambil keputusan. Tidak usah pikir terlalu dalam-dalam. Yaitu kalau engkau dicalonkan jadi majelis, langsung ambil keputusan iya. Tunggu saya pikir apa? Iya. Kok mau jadi majelis mau kenapa? Kita ini kalau untuk Tuhan pun kita terlalu banyak. Aduh. Tapi dunia pun kita, nah itu yang saya maksudkan supaya kita masuk kok melayani sama-sama, kasih ingat satu daya lain, karena kita hidup bersaudara toh. Di dalam Tuhan tuh murid Kristus saling menghargai, dalam saling menghargai kita baku dorong kok sukses. Masuk surga, kalau kita masuk surga, contoh ini. Kalau sebentar pulang pendeta kasih kita uang satu orang 100.000, senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti saudara bilang, weh kamu rugi tidak pikir itu pendeta kepala botak jadi kasih kita uang. Betul kok tidak? Nah sekarang saya tanya, Tuhan Yesus mati bagi kita itu lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih? Yakin? Pertanyaan terakhir, sudah cerita orang dapat pulsa 5.000, saya kasih tahu semua orang. Dia bikin status kau tulis, dia foto baru bilang, terima kasih kak, pulsa su masuk, besok lagi ya. Tapi Tuhan Yesus mati bagi dia dengan harga yang sangat mahal, dia pun mulut tidak mau ceritakan kepada orang lain.
Kalau surga itu kita sudah dapat, kasih tahu orang, kasih tahu suami. Coba saya tanya kita dong, mama-mama. Di sini tidak ada mama-mama. Ini remaja dong semua. Mama-mama. Kenapa ibadah ini hari Minggu ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Nah, ini mama janda semua atau tidak? Teh bapak. Mus kasih tahu bapak kau rajin gereja. Ini bapak dong pemalas gereja. Pendeta pitanya bilang, bapak, kenapa bapak tidak pergi gereja? Terus dia bilang, Pak Pendeta, waktu bapak dong kas nikah bapak saya dengan mama, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama sudah pergi itu sama dengan papa justru. Ini mama donju satu, ini mama donju satu. Hari Minggu don style bagus-bagus datang gereja jalan sendiri, baru pendeta tanya bilang, mama, teh bapak. Terus dia bilang, tahu sendiri teh. Nah, su tahu bab tua begini kenapa tidak pikir baik-baik? Betul kok tidak? Bab tua. Nah, su pikir baik-baik.